Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan yang kemarin kita sempat membahas 3 siklus ya, siklus panjang, sedang, dan pendek. Untuk siklus panjang itu berakhir di gunung es yang tentunya seperti itu. Siklus sedang itu di daratan dan siklus pendek itu berakhir di laut. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang perairan darat. Ini yang yaitu tentunya sungai ya. Untuk yang pertama itu tentang air tanah ya dan pemanfaatannya. Ini air tanah merupakan air yang bergerak di dalam tanah, ini yang terdapat di dalam ruang antara butir tanah yang meresap ke dalam tanah dan bergabung membentuk lapisan tanah yang disebut lapisan akuifer. Untuk air tanah itu disebut aliran yang mengalir ke permukaan tanah melalui pancaran atau rembesan. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, tingkat porositas tanah atau batuan. Ini porositas tanah kaitannya dengan pori-pori tanah yang dapat meloloskan air ke lapisan tanah selanjutnya. Ini porositas tanah. Lalu yang kedua itu kemiringan lereng ya. Ini kaitannya dengan kemiringan lereng itu air hujan yang jatuh di wilayah dataran tinggi itu lebih cepat bergerak sebagai aliran air larian atau runoff ya, surface runoff. Sedangkan air yang jatuh di wilayah datar lebih banyak meresap melalui pori-pori tanah. Iya ya. Kalau miring kan otomatis air akan mengalir ke bawah ya, tidak sempat meresap maka akan mengalir. Sedangkan kalau pada daerah yang datar itu akan lebih cepat meresap. Lalu tingkat kelembapan tanah. Tanah kering itu memiliki kemampuan untuk menyerap lebih banyak air daripada tanah yang sudah lembab atau basah ini ya. Karena lama-lama akan jenuh juga kalau air sudah terlalu basah kemudian air turun lagi, itu akan sulit untuk meresapkan yang namanya air. Untuk air tanah itu dapat dibedakan berdasarkan letaknya. Yang pertama itu air tanah freatis, yang kedua air tanah artesis. Ini untuk air tanah freatis itu yang berada di atas lapisan kedap air. Ini letaknya tidak jauh dari permukaan tanah. Ini biasanya yang kalian sebut dengan sumur biasa itu ya. Kalau kalian bikin sumur yang biasa itu ada di lapisan yang ini, air tanah freatis itu. Sedangkan yang kedua itu air tanah artesis. Ini air yang terperangkap di antara dua lapisan kedap air. Letaknya cukup jauh dari tanah. Nah, biasa dimanfaatkan sebagai sumur-sumur bor. Pernahkah kalian melihat yang namanya sumur bor? Ini kalau yang pengalaman saya untuk sumur bor ini tidak kelihatan seperti sumur, hanya ada selangnya saja. Tapi ini cukup dalam gitu ya. Itu. Lalu yang selanjutnya untuk air tanah itu dapat dibedakan berdasarkan asal airnya. Yang pertama air tanah meteorik. Ini yang airnya berasal dari hujan dan gletser, campuran antara hujan dan gletser es ya. Lalu air tanah tubir. Ini yang berasal dari perut bumi seperti air tanah yang tersimpan di dalam batuan sedimen. Kemudian yang ketiga itu air tanah juvenil. Ini yang berupa mata air panas yang naik ke permukaan karena gas-gas magma yang dilepaskan, yang biasa kalian tahu dengan geyser itu ya. Lalu yang keempat itu air tanah fosil. Ini yang terperangkap dalam rongga batuan dan tetap tinggal dalam batuan tersebut sejak penimbunan terjadi. Untuk air tanah sendiri kalian bisa tahu fungsinya ini ya. Ini ada 4, silahkan kalian pelajari sendiri ya. Yang kedua itu adalah sungai ya. Sungai dan pemanfaatannya. Untuk pembagian wilayah sungai itu nanti ada 3 macam ya. Ada bagian hulu, tengah, dan hilir ini ya. Sedangkan untuk das, daerah aliran sungai itu ada 3 macam, ada kipas, melibar, dan memanjang. Untuk daerah aliran sungai itu ada 3 macam. Yang pertama hulu, tengah, dan hilir. Bagian hulu itu yang wilayah umumnya terletak di wilayah dataran tinggi ya. Bagian hulu itu bagian ujung, tempat mulainya air gitu ya. Di situ kecepatan aliran sungai besar ya.
energinya mampu membawa partikel yang berukuran besar-besar seperti batu-batu besar. Untuk erosi di wilayah hulu ini cenderung ke bawah ya, bawah dan tepi sungai gitu. Tapi cenderung ke vertikal untuk erosinya. Lalu bagian tengah sungai ini kecepatan airnya mulai berkurang ini ya, karena kawasannya juga mulai landai, kemudian energinya juga semakin berkurang. Untuk partikel dengan ukuran besar mulai diendapkan pada bagian tepi sungai dan biasanya berbentuk lembah menyerupai huruf U. Ini ya. Lalu yang ketiga itu hilir. Hilir sungai itu mengalir sangat lambat. Ini partikel yang mampu mengalir hanya partikel berukuran kecil seperti lumpur. Banyak dijumpai sungai yang berkelok-kelok ya. Berkelok-kelok. Kelokan sungai itu namanya meander. Dan terdapat kali mati. Bentuk lembahnya sangat lebar. Mulut sungai dapat berbentuk delta, estuaria, dan gosong pasir. Silahkan kalian cari pengertian daripada delta, estuaria, dan gosong pasir sebagai tugasnya.